Kok bangun? Ada burung siti di ruangan ini, perasaan saya tidak enak. Mimpi kamu. Tadi sangat jelas suaranya. Sudahlah, tidur. Skenario film pengkhianatan G30 SPKI didasarkan pada sebuah buku tahun 1968 yang ditulis oleh sejarawan militer Nugroho Noto Susanto dan penyidik Ismail Saleh yang berjudul Tragedi Nasional Percobaan KUP G30 SPKI di Indonesia. Buku yang dimaksudkan untuk melawan teori asing tentang kudeta tersebut menjelaskan secara rinci gerakan September 30 ini sebagaimana pemerintah melihatnya. Hanya Noto Susanto yang berpangkat lebih tinggi dari dua penulis tersebut dihargai untuk kontribusinya. Dalam mengadaptasi buku tersebut, Arifin Senur membaca banyak literatur yang tersedia, termasuk dokumen pengadilan dan mewawancarai sejumlah saksi mata. Jajang Cenur dalam sebuah wawancara tahun 1998 mengatakan bahwa suaminya tidak hanya membaca versi resmi pemerintah, tetapi juga dokumen Colonel Pepper yang kontroversial. Selama syuting, kru menekankan realisme, memberikan perhatian besar terhadap detail, dan menggunakan rumah sebenarnya dari para jenderal yang diculik dalam peristiwa tersebut. Produksi penumpasan pengkhianatan G30 SPKI awalnya berjudul Sejarah Orde Baru, memakan waktu hampir 2 tahun, menghabiskan 4 bulan dalam praproduksi dan 1,5 tahun dalam pembuatan film. Biaya 800 juta rupiah yang tergolong fantastis di eranya mendapat pendanaan dari pemerintah kala itu. Sinematografi film ini ditangani oleh Hasan Basri dengan penataan musik oleh saudara Arifin MB Senur. Penyuntingan film dilakukan oleh Supandi. Bagian dari film, khususnya 10 menit akhir, menggunakan kembali rekaman arsip dan clipping koran kontemporer kala itu yang sehubungan peristiwa tersebut. Kisah apa lagi di balik pembuatan film bertema sejarah yang satu ini? Bersama kru film terkait yaitu Bapak A.R. Yatim, Keep History Alive akan mengulik di balik layar film Pengkhianatan G30 SPKI.
biasa Mas, udah rasanya kayak sekarang Pak. Saya mohon pada Yang Kuasa, jangan terulang kembali di Indonesia. Assalamualaikum. Halo guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ada buku Jejak Sang Ajudan, sebuah biografi Pierre Tendean, buku yang saya tulis juga. Caranya kamu tinggal isikan di kolom komentar di video ini, video-video mana yang kamu favoritkan di channel Keep History Alive, berikut dengan alasannya. Dan kamu juga isikan scene favorit kamu di video ini berikut alasannya. Jadi ada 2 syarat. Kamu isikan yang sebanyak-banyaknya. Barangkali kamu yang beruntung ya. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan, dan keep history alive. Nah, menarik juga itu pengalaman yang kita kru tidak bisa lupa. Syuting di istana hari pertama itu lumayan bagus gitu. Cuma berjalan tidak sampai sore, tidak sampai malam karena tiba-tiba jadi gini Mas Menta, untuk make up wajah Bung Karno kan susah. Bukan susah apa ya? Beliau ganteng, beliau cakep banget ya. Yang mirip dengan beliau waktu itu putra beliau tertua, Mas Guntur. Ya. Tapi kan Mas Guntur nggak mungkin ikut jadi pemain gitu. Nah kita dapatlah dengan kita manggilnya Mas waktu itu ya, Mas Umar Khayyam, Pak Umar Khayyam. Ya, postur tubuh bagus, mirip Bung Karno, kepala itu pokoknya semuanya cukup. Nah wajah ini, nah caranya gimana? Ya di bagian petugas makeup kita, Subarkah disekolahkan ke Jerman selama 3 bulan. 3 bulan atau 3 berapa hari ya? Cukup lama lah disekolahkan di sana untuk belajar makeup karakter. Iya. Selesai dari sana, bahan juga dari sana semua, dari Jerman semua. Nah, kita bikin dari foto, dari saran-saran dari Ibu Hartini, kita bikin patung. Nah, oh ini kurang nih, hidung Bapak begini, kurang nih, alisnya begini, kupingnya begini, dagu begini. Kan Ibu Hartini tuh betul-betul hafal wajahnya Bung Karno. Di mana kekurangannya dikoreksi. Terus kita bikin itu topengnya dari latex dan putih. Ya, itu bahannya dari Jerman semua. Iya. Nah di sana kan iklimnya dingin. Waktu kita syuting di istana, kita pakaikan ke Umar Khayyam, Pak Umar Khayyam, pakai lemnya, kan lengkap dengan lemnya. Habis itu udah pakai topengnya, karet latex itu, tuh di make up sama Barkah. Ya Allah Mas, mirip banget Mas. Saya belum ketemu dengan almarhum Bung Karno, tapi kita bisa lihat dari film-film dokumenter, ya kan, dokumentasi dari di sejarah, di pusat-pusat sejarah, pusat-pusat sejarah, dari foto-foto, mirip banget Mas dengan Bung Karno. Banyak karyawan, pelayan istana, banyak yang nangis gitu. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Bapak hidup lagi. Rasanya mirip Bapak banget katanya gitu. Dibantu oleh kostum dengan aktingnya Pak Umar Khayyam sendiri, ya kan, dengan make up-nya. Cuman karena kita iklimnya di Indonesia panas, jadi nggak tahan Mas. Akhirnya kayak melepuh gitu Mas, kayak kembakar gitu, merah kulitnya. Iya. Panas. Dibuka, udah. Pak Umar Khayyam ada seminggu kita nggak syuting adegan Bung Karno gitu, karena mengobati wajahnya Pak Umar Khayyam dulu. Nah, itu seru itu. Cerita unik gitu ya Om ya. Wah banyak yang bagus, banyak yang bagus yang saya kenang itu banyak sebetulnya ya. Kalau kita ngobrol nih Mas,
Nggak Iya. cukup 24 jam Mas, betul dah. Nah, apalagi Masnya pengen, wah kalau gini apalagi nih Om Arum, ini apalagi akan saya jawab sepengetahuan saya, seingat saya. Maklum udah mau 40 tahun ya. Udah 38 tahun yang lalu selesai filmnya. Alhamdulillah filmnya masih ditayang ulang lagi, walaupun sempat diberhenti berapa tahun. Berhenti sempat lama, terus sekarang tayang lagi, dan sekarang kita tuh bukan cuma menikmati itu sebagai sebuah kajian sejarah, meskipun kontroversial juga ya Om ya, tapi lebih ke apa ya, sinematografi atau tolak ukur sebuah film sejarah itu memang ya kalau bisa seniat ini, sedetil ini gitu. Jadi kita menikmati itu juga enak gitu. Seperti itu. Om, dan saya sendiri Mas, saya sebagai kru aja ya. Saya merasa bersyukur. Merasa bersyukur banget ikut terlibat dalam produksi film ini gitu. Dan bangga juga karena kayak orang sebut fenomenal ya Betul. Legend. Saya juga mengakui ini filmnya bagus banget kalau saya bilang. Gitu. Kita kru-kru yang senior kayak Ete Yayan juga bilang, wah gila ya, ternyata begini hasil kerja kita ya gitu. Luar biasa gitu. Kita bangga dengan hasil kita. Nah, walaupun ada pandang-pandangan dari pihak luar, macam-macam lah zaman politis, segala kan kita nggak mikirin itu Mas. Kita kan tim kerja, kita pekerja seni, ya kan, ditugaskan oleh Pak Dipo, oleh Pusat Produksi Film Negara, bikin film ini, gitu. Dengan komandan kita, Om Arifin, ya kita bikin. Kita nggak ikut masalah, begini politik apa sih? Enggak. Kita sebagai tukang lah, orang suruh bikin rumah, ya kita bikin rumah, gitu. Dengan catatan kita bekerja di bidang seni. Itu harus serius, tidak main-main. Jangan dipengaruhi oleh siapapun. Begitu juga si Om Arifin selama syuting tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa. Tidak bisa. Wah, Mas Arifin ini begini nih, dialognya begini. Enggak, itu kan udah riset. Udah beberapa ahli-ahlinya yang ikut riset. Ya kan? Ya kalau saya banyak lupa sih namanya. Kalau nggak salah Pak Noto gitu. Kan banyak tuh sumber dari mana datanya, ya kayak kostum aja ya, saya memang bidang saya kostum, ya saya kostum aja fokus, walaupun saya masih bisa bantu-bantu dengan lain gitu. Jadi waktu adegan di rumahnya DI Penjahitan ya kan, itu kerjasama betul tuh Mas. Apalagi waktu adegan Yayat Hasan sebagai Mbak Katrin Panjaitan, itu luar biasa itu. Sayangnya ya itulah, Yayat Hasan tidak melanjutkan karirnya di bidang seni, gitu, di seni peran. Setelah film itu dia tidak ikut produksi lagi di film atau di sinetron lain. Gitu. Saya sama teman-teman selalu suka bertanya, Yayat di mana sekarang ya? Gitu. Dan dia bagus mainnya Mas. Ya kita lihat sendirilah hasilnya di film itu kan. Nah waktu syuting itu Mas, setelah dia meraup darah bapaknya, darah papinya, yang bercampur dengan otak, kan kepala seperti itu. Tapi kan kita adegan di film kan kita nggak kita visualkan bahwa kepalanya, otaknya, ya kan, di darah aja diraupkan ke wajahnya itu Mas. Udah selesai syuting, cut, kata sutradara kan, udah berhenti kamera, dia masih histeris saja. Akhirnya apa? Saya kagetin. Saya pukul aja pipinya baru kaget ya. Udah selesai. Dia jadi lama dan nantangin dia Mas. Langsung saya kan pakai handuk, langsung saya lap gitu kan. Nah, terus kita bawa ke ruang makeup di lantai 2, kita dikasih di rumahnya Pak Panjaitan. Udah di situ dibersihin makeupnya. Dan untuk baju itu saya nggak bikin satu Mas, dress yang dipakai oleh Yayat. Kita kalau ada untuk efek darah, efek ketembak, efek luka, itu minimal saya punya bajunya harus 3 gitu. Itu minimal itu. Kalau pemainnya bagus, sekali tik oke, udah aman saya. Tapi kalau pemainnya kurang oke atau dari sutradara pengen lebih bagus lagi, ya diulang. Dan kalau baju saya cuma 3,
gimana mas? Mau langsung dicuci kan nggak langsung kering mas. Apalagi kalau kena tembak disobek. Nah kalau disobek kan nggak mungkin dijahit kan kelihatan. Nah saya minimal tuh kalau itu tuh minimal 3. Tapi untuk adegan yang Ade Irma, nah itu agak banyak, itu ada 5 atau 6 kalau saya lupa. Dan untuk Ade Irma sendiri, baju yang dia main sepeda itu pagi-pagi dengan Om Piarnya, itu baju aslinya Ade Irma almarhumah. Wow. Disuruh pakai, dipinjamkan oleh Ibu Nasution. Ya memang segitulah badan almarhum. Sama dengan badannya, hanya ketumbuhan. Kita panggilnya keke. Iya. Itu baju aslinya almarhumah itu. Oh. Ya. Waktu ada Irma tertembak, kan ada baju yang digantung di pintu kamar Pak Nas. Nah itu tadinya mau dipasangkan itu baju aslinya Pak Nas gitu, oleh keluarga. Udah ini aja mas, ini. Terus saya bilang, oh Bu, saya bikin kok Bu ini. Nah atribut Bapak saya pinjam ini. Nggak apa-apa. Terus saya tanya sama Ete, ini nanti kena darah nggak ini? Ya enggak lah, darahnya kan di badannya Ade gitu, kayak badan di Ade Irma gitu kan. Oh berarti aman nih. Ya udahlah, akhirnya baju panas saya gantung di situ dengan beberapa baju yang dipakai, baju santai di rumah keluarga kan. Gitu mas ceritanya. Nah untuk baju Ade Irma itu sendiri yang asli ada saya pakai waktu Ade Irma dengan Om Piarnya main sepeda-sepeda itu. Iya. Gitu. Terus juga katanya baju aslinya. Untuk kostumnya, gimana mas? Untuk kostum Ade Irma sendiri, kabarnya bikinnya juga langsung banyak Om ya, karena si pemeran Ade Irma ini atau Mbak Keke Tumbuhan ini punya kebiasaan berkeringat gitu, yang akhirnya bikin baju sering basah begitu. Iya, kan? Iya. Keke sendiri kan kalau dia keringatan itu dia lelah gitu. Dan itu kan lampu kan panas sekali mas. Iya. Ya kan, itu kan panas sekali kalau kita syuting itu dia keringat, itu saya harus ganti. Karena kan nggak mungkin baju digambar bajunya basah keringat gitu. Nah itu saya butuh beberapa baju itu. Ya itulah. Untuk Ade Irma itu adegannya saya harus siap minimal 4 atau 5 baju. Tapi untuk baju adegan ketembak itu ada 6 minimal gitu mas. Jadi harus punya stok gitu. Gak mungkin baju basah, wah gimana, mau disetrika kelihatan gak enak, mau dijemur lama keringnya, ya udah ganti lagi kalau dia keringatan. Yeah. Namanya umur anak TK ya. Tapi dia bagus mainnya kalau saya bilang si Keke itu. Dan Keke itu lah urusan saya tuh kalau syuting. Ya maaf aja kalau dia kelelahan udah. Anggap aja itu adik saya sendiri. Saya gendong, saya ajak keluar dulu. Dibuka bajunya, dilap, pakai lagi baju, baru masuk set lagi gitu mas. Itu pengalaman. Terus apalagi ya mas ya? Iya, ada beberapa. Begitu juga adegan Iya, lanjut tuh. Ya, begitu juga adegan ini di waktu Pak Yani ketembak itu saya juga punya piamannya juga bukan 1-2 sel gitu. Itu kita bikin karena kita kan lengkap di bagian kostum kan. Saya sebagai penata busana, Mas Edi Dirode sebagai penata busana, Pak Asmat sebagai penjahit. Wah itu jago jahit, itu pintar jahit dia. Terus Mas Susilo Wahono almarhum sebagai kostum atribut, Mas Udip sebagai pembantu kostum. Jadi kita ada 5 mas, gitu. Dan kerjanya, waduh, nggak kenal waktu itu. Kita berangkat pagi, pulang pagi, kayak gitu. Berangkat malam, pulangnya besok malam lagi. Dan kalau adegan lubang buaya, nggak ada pulangnya. Ya saya tidur di rumah itu, di rumah perkampungan itu, di rumah penduduk yang kita sewa untuk jadi posko. Luar biasa. Pengalaman
hebat dalam hidup saya. Iya. Pasti yang Dari yang sangat berkesan itu kan karena ini merupakan sebuah kejadian yang benar-benar faktual, kemudian durasinya juga panjang dan apa ya, melibatkan banyak sekali orang, melibatkan banyak pihak karena yang diangkat di sini juga jumlah pahlawannya juga ada banyak, kemudian belum tokoh-tokoh apa namanya yang juga berpengaruh di film itu juga harus dibuatkan sebuah figur, baik itu melalui aktor, baik itu melalui kostumnya juga, figuran-figurannya yang terkait dengan mungkin keluarga mereka itu harus benar-benar detail gitu kan Om ya. betul. Dan itu ya itulah ketelitiannya seorang sutradara Om Arifin Senour itu. Iya. Waduh, saya kagum luar biasa gitu. Dan di bagian makeup pun juga begitu, harus rapi, harus detail. Dan kita semuanya kalau syuting itu standby semua Mas, bagian makeup, bagian kostum, bagian properti, semuanya standby. Karena tiba-tiba sutradara, wah ini keringat, langsung sibuk tuh bagian makeup dengan tisunya kayak gitu. Bagian kostum, misalnya bajunya putih, kalau dipakai makeup kan bedaknya tebal Mas. Iya. Supaya misalnya kerah bajunya tidak kena bedak, ya saya lapis pakai handuk. Saya punya handuk banyak, waktu itu handuk-handuk kecil melapis kerah baju supaya nggak kotor langsung kerah bajunya kan. Kalau kotor kan lucu, emang orangnya jorok padahal dia kan misalnya rapi bajunya kemeja untuk jas kan. Aku supaya nggak kena bedak, saya lapis pakai handuk kecil gitu. Itu yang ngajarin semuanya Om Arifin Senour, Om. Karena memang waktu itu kan saya itu film pertama saya, jadi beliau banyak, wah ilmunya luar biasa gitu. Dan itu bermanfaat buat saya selanjutnya sampai musim sinetron, ya kan, film layar lebar di luar, sampai saya bergabung di salah satu stasiun televisi gitu. Nah itu hasil ilmu dari Om Arifin semua. Saya tidak kuliah, tidak kemana-mana, saya tidak ikut di perguruan tinggi, di akademi, enggak. Jadi ilmu yang saya dapat semuanya dari Om Arifin. Dan saya bersyukur banget. Karena, apa ya, saya juga mengagumi sih. Akhirnya saya, syukuran rambut saya juga, ini kan udah panjang ini. Biasanya kan juga, 0 juga ukuran rambutnya gitu. Beliau kan, pulang dari Mekah, beliau gitu kan. Kalau dari durasi pembuatan film yang sepanjang hitungan tahun seperti itu, kira-kira adegan yang paling lama dan paling berkesan buat Om Ar itu yang mana Om? Di film itu? Yang paling lama, proses pengambilan gambarnya, mungkin di rumah jenderal siapa begitu, atau mungkin setting mana? Ini di luar yang Lubang Buaya kan tadi emang udah jelas bahwa ambil gambarnya sampai 3 bulan gitu. Yang lain itu selain itu mana yang paling berkesan gitu? Betul. Ya memang Lubang Buaya emang kita lama di sana ya. Dari pohon karet itu berdaun hijau sampai gugur sampai daun baru lagi kan sampai itu. Ada musim daunnya. Pohon karet itu. Betul. Saking lamanya syuting di sana, makanya ada 3 bulanan lebih kita di hutan karet nih tidurnya. Nah, untuk di rumah-rumah pahlawan revolusi, rata-rata kita memang cukup lama waktunya ya Mas. Karena kita harus detail kan. Dan zaman itu kan kita syutingnya dengan seluloid, bukan digital. Jadi berkali-kali gitu. Unik Mas kalau kayak gitu. Bagian kamera tuh asik deh. Kalau udah ganti film, roll film itu seru tuh. Jadi film negatifnya ya kan dimasukin ke kantong hitam, dia rogoh, dia pakai kayak lengan gitu, dia nggak boleh kena cahaya kan. Karena cahaya kan seluloid itu kan rusak dia. Nah, itu harus dalam ruangan gelap dia. Nah kalau udah ngerjain itu kita bercandain itu. Woi ngapain tuh gitu. Nah kita kameramannya. Dan kita kameramannya waktu itu ada berapa ya? Hasan Basri, Baru Avero, Pak F. Tarigan, kameraman senior kita di dunia film, asistennya, lumayan Mas. Kalau ada kan kolosal Mas, itu kameranya bisa 4 sekali jalan.
4 atau 5 gitu kan. Alhamdulillah PFN kan alatnya lengkap. Dan memang waktu itu zaman itu PFN itu terlengkap di Asia Tenggara gitu Mas. Oh. Jadi kita alhamdulillah. Nah, yang lama syuting itu di mana? Semua rata-rata sama Mas. Tapi yang paling lama ya itu di Lubang Buaya. Kalau di rumah, kalau keluarga paling sebulan atau kita syuting 3 hari. Pemain ada halangan nggak bisa, kita pindah set lagi kemana gitu. Jadi sebetulnya pengaruh itu kita ngikutin mengalir aja. Kalau pemainnya siap semua, kostum siap, makeup semua, properti siap, ya udah jalan sampai selesai seluruh adegan di satu tempat itu, di satu set itu gitu. Jadi apa ya? Waduh, udah kayak tentara, kayak pasukan Sangkuriang kali gitu. Sekali datang krunya langsung banyak kolosal gitu juga kali ya Om ya? Ya, betul. Kita kru kita yang sipil dari kita biasa di film sama kru militernya Mas. Kru militer itu. Karena kan kalau mobil militer kan kita nggak boleh sembarangan. Misalnya tank. Kalau tank itu kan harus tentaranya yang nyetir. Nah, itu kan termasuk kru juga nanti. Iya. Nah, itu dari beberapa angkatan gitu. Wadah nih, betul saya pengalaman yang paling hebat di dalam hidup saya ya inilah produksi film SOB Sejarah Orde Baru dengan judul tayangnya Penumpasan Pengkhianatan G30 SPKI yang diproduksi. Tapi memang apakah memang film ini memang direncanakan dengan rentan waktu atau proses pembuatan yang panjang atau memang proses itu jadi berjalan panjang karena mengalir dengan sendirinya, mungkin karena ada membutuhkan proses riset dan lain sebagainya, atau seperti apa Om? Iya, bukan direncanakan panjang. Kita kan pasti kalau bekerja kan pengen cepat selesai, hasil maksimal. Ya kan? Nah, ini memang film sejarah, bukan film cerita. Kalau film cerita mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah selesai. Dengan biaya sekian. Zaman itu aja biaya untuk film cerita 100 juta rupiah aja itu udah oke banget tuh film besar itu untuk layar lebar. Nah, ini film ini hampir 1 miliar. Gitu, Mas. Jadi kenapa waktunya makin panjang? Ya karena ini kita harus detail. Namanya seorang Arifin Senior tuh detail sekali kalau membuat karya itu gitu. Dan harus ada alasan kenapa begini, kenapa begitu. Nah, beliau teliti. Misalnya saya pakein baju untuk figuran aja Mas, adegan massal gitu ya. Misalnya saya pakein sarung untuk merayat, saya pakein di adegan antri beras, antri minyak. Nah, terus tiba-tiba di adegan tempat lain saya pakein lagi. Om Arifin ingat, gile ente, kenapa Om? Ini sarung ini udah dipakai di sana kan, adegan antri minyak sama antri beras. Memang iya, coba. Nah, begitu telitinya. Begitu juga mungkin ikan pinggang ya kan. Ini udah pernah dipakai si A oleh pemain ini dulu. Kenapa dipakai juga enggak? Lu nggak boleh gitu dong gitu. Di Om Arifin itu selalu gitu. Rapi banget Mas. Terus kalau kita syuting kancingnya dibuka 1 atau 2 dari atas, itu saya catat itu Mas. Harus saya catat, kalau nggak lupa. Kalau lupa nggak boleh. Misalnya di shoot 1 kancingnya dari 1 atas sama bawah itu kebuka. Tiba-tiba berikutnya terpasang sendiri, kancingnya kan nggak mungkin. Nah, itu disebut continuity. Nah, itu tugasnya pencatat continuity, dan saya sendiri juga meringankan kerja saya. Kebetulan saya punya kamera waktu itu, punya kakak saya kan. Ya udah, saya foto-foto aja. Untuk massal gitu, saya foto-foto aja. Karena kalau dicatat satu demi satu itu nggak keburu, Mas. Karena kan itu berjalan terus. Nah, cuman tokoh-tokoh tertentu itu harus saya catat, nggak bisa difoto aja. Jadi memang harus rapi. Continuity-nya jelas gitu. Wah, Om Arifin masa keringat aja Om Arifin tuh tahu kok.
tadi keringatnya belum sebanyak ini dia. Mana Barkah? Makeup mana gitu. Buset. Iya, di shoot take pertama keringat harusnya kan ada aturannya, ngalir sendiri ya. Dari sedikit keringatnya sampai banyak gitu kan. Itu Om tuh ngerti. Nah, kadang-kadang kita shootnya bergantung dari ini, dari set, dari lampu, biar lampu nggak pindah-pindah. Nah, diambil dulu take 5 misalnya, yang keringatnya udah banyak di wajahnya. Nah, take satunya belakangan yang belum banyak keringat itu Om Arifin itu teliti. Nah, itu tugasnya makeup, tugasnya kostum, tugasnya pencantat continuity gitu. Makanya, waduh. Om, susah kalau cerita unik pada saat pemilihan pemain gimana Om? Ada cerita unik nggak? Karena buat saya juga agak tergelitik karena banyak sekali pemain-pemain itu yang satu dia bukan background seorang pemain film gitu, tapi kadang juga ada yang benar-benar tokoh, entah itu tokoh militer, tokoh politik dan sebagainya, itu juga ikut. Bahkan ada jurnalis juga ikut jadi salah satu tokoh PKI juga kan di situ. Itu gimana Om? Iya. Itu sebetulnya tugasnya asisten sutradara ya bagian casting. Tapi prinsipnya kita semua kru harus punya foto-foto repro. Kita kan ngambil foto-foto dari semua pusat di sejarah, ya kan, di Arsip Nasional, dari IPOS, dokumen-dokumen itu kita kumpulkan, kita repro. Nah itu kita punya semua kru Mas, pegang sendiri. Oh misalnya tokohnya Aidit, maaf ya Pak Aidit misalnya kan, nah itu kita punya. Wah ini kayaknya ingat ya, ini kayaknya dengan Mas Subah apa ya? Subasa. Nanti di Subasa. Yeah. Ini orang jurnalis nih. Oh iya ini kan, nah itu beliau temannya Om Arifin, jadi ingat kan, jadi mirip deh, gitu. Oh siapa lagi nih? Oh untuk Pak Nasution. Oh ini ada teman saya di swasta di perusahaan pelayaran kalau nggak salah, Pak Rudi itu sejaknya. Nah begitu juga yang lainnya untuk Pak Omar Dhani, yang lain RM Mataninata, Pak Sarwo Edi itu yang ngasih sendiri itu waktu kita datang ke Jantung, ke Kopassus. Oh iya nih Pak Sarwo Edi ada kok yang mirip di sini. Siapa? Ada Kapten Didik gitu, Pak Didik Sadikin. Gitu. Benar Mas, mirip dengan Pak Sarwo Edi, mau usia segitu masa mudanya. Ya udah mainlah Pak Didik Sadikin gitu. Oh yang jadi Seisan Toso ada lagi orang Kopassus sendiri. Dan alhamdulillah untuk Kopassus RPK jaket loreng RPK itu nggak berubah sampai sekarang kan. Dan itu saya nggak bikin, itu yang saya pakai itu milik pribadi mereka masing-masing dipinjamkan. Nah begitu juga loreng Kostrat. Loreng Kostrat itu ternyata lorengnya Belanda, lorengnya Sekutu dulu Mas. Nah itu yang dipakai Warpak Pak Harto itu, nah itu kita bikin. Itu dicetak tuh lorengnya Mas, udah nggak ada kan zaman sekarang. Iya. Nah untuk loreng apa lagi tuh, pasukan katak, pasukan amfibi, nah itu asli masih ada di marinir. Jadi banyak keringanan, banyak harus dibikin sendiri. Wah luar biasa deh kalau ingat, saya sendiri bisa ketemu dengan beberapa tokoh dan keluarga pahlawan revolusi, dengan pejabat-pejabat di 3 angkatan TNI Polri. Waduh, alhamdulillah. Ini pengalaman yang luar biasa. Nah, terus kalau untuk ada nih, ya betul, katanya bikin baru, nggak apa-apa, bagus. Nanti kan penonton. Gimana Mas? Enggak, untuk pemilihan pemain. Untuk pemilihan pemain. Nah, begitu juga Mas untuk kendaraan Mas. Seperti kendaraan tuh Mas. Wah itu kita survei kemana-mana itu. Oh pemain dia tadi ya. Semua sanggar-sanggar, semua kalau sekarang disebutnya agensi ya, dulu
bukan sanggar namanya. Iya. Nah, terus ya kita edar. Nah, itu nanti yang macam itu tugasnya asisten sutradara, diputuskan oleh sutradara, ayo udah ini aja. Oh ya bapak ini aja, ini ibunya aja ya. Dan alhamdulillah pemainnya banyak yang mirip, bisa dikatakan hampir 99% itu mirip lah gitu. Iya. Lumayan, alhamdulillah masih ada aja yang mirip aja. Tapi saya merasa yang paling mirip banget sih ya Pak Yani dengan Pak Nasution itu. Dan keduanya bukan artis ya Pak? Oh ya, untuk pemain itu banyak sekali bukan dari artis. Nah, di situ kelihatan kehebatannya sutradara bisa menderek betul-betul seperti yang tokoh aslinya gitu. Disitulah kelebihannya Om Arifin. Iya. Untuk proses pemilihan pemain itu Om ya, kan banyak banget dibutuhkan, ada berapa? Mungkin kalau tokoh-tokoh sentralnya aja termasuk keluarga pahlawan itu mungkin sekitar 300 ada mungkin ya Om? Enggak sih, ya kan keluarga itu kan yang jelas 7 keluarga kan. Iya, 7 keluarga termasuk tokoh-tokoh maksudnya? Sampai Mas. Tapi kalau tokoh-tokoh yang lain, nah untuk keluarga kita memang benar, terus kita edarkan fotonya sambil kita ngobrol di saat kita nggak syuting, di saat persiapan. Lu tahu ini ada mirip ini, ada pemain lu nggak, ada anggota sanggar lu yang kayak gini nggak, ada anggota teater nggak yang mirip wajah gini gitu. Jadi kita memang harus beredar kayak bergerilya aja. Iya. Ya akhirnya didapat ya seperti itu, banyak yang mirip gitu Mas. Nah untuk apa ya, untuk pemain tambahan atau disebut pemain figuran, memang kita kalau untuk militer kita memang dari angkatan sendiri gitu. Jadi kalau untuk adegan di Lubang Buaya, Supan itu tuh dari sanggar-sanggar gitu. Karena zaman itu ada sanggar dua sanggar yang besar di Jakarta, dan mereka siap berapapun jumlah yang kita butuhkan untuk syuting, dia siap. Nah itulah kehebatan sanggar-sanggar zaman itu gitu. Dan itu adanya di Pramuka sama di Manggarai. 2 itu tuh besar Mas. Kata udah sampai sekarang tuh masih ada apa enggak, tapi saya dengar-dengar enggak, karena sekarang kan zamannya agensi, dia ratusan Mas. Kita butuh 1000 ya datang 1000 gitu. Butuh 500 orang 500 gitu. Dan disitulah saya kalau udah ukuran adegan figuran banyak, nah saya nih jungkir balik sampai telat makan gitu, karena harus ngecek kan. Mereka kan diseleksi, di casting. Iya. Itu proses casting. Saya kan nggak mungkin saya siapkan semua. Iya. Untuk proses casting itu semua kostum rakyat misalnya kan. Iya. Untuk proses casting yang proses casting. Iya, proses casting yang sebegitu banyak itu langsung dilakukan dalam satu waktu atau bertahap, Om? Oh, bertahap itu, sambil jalan di studio, ya kan, ada kan rapat-rapatnya CCPKI. Nah, nanti bagian asisten sutradara bisa meninggalkan lokasi syuting, dia bergelia itu, jalan, survei, siapa lagi yang mirip ini, wah ini belum dapat nih Mas Arifin, wah jangan begitu, kita harus, kapan nih kita masuk adegan ini, pemainnya udah siap semua belum gitu, udah dapat semua, belum nih Om, belum nih Mas, ini masih kurang nih, iya cari, itu tugasnya asisten sutradara bagian casting gitu Mas. Iya. Ya. Om, akhirnya kan pada saat film itu dirilis gitu, seperti apa sih Om euforia dari para tim dan juga seluruh entitas yang terlibat di film ini gitu setelah melewati waktu yang begitu panjang, proses riset, proses pembuatan hingga akhirnya finishing dan jadi. Itu seperti apa Om euforia? Kita kan tidak ada di zaman itu gitu.
nggak tahu bioskop-bioskop yang memutar itu seperti apa dulu. Seperti apa, Om? Ini setiap produksi selesai kita selalu bersyukur, kita doa bersama. Nah, dihadiri oleh semua pihak dari Seknek dan semua tokoh-tokoh pejabat-pejabat dari misalnya dari TNI, Polri. Nah, kita ngumpul di gedung, waktu itu di mana ya? Lupa lah, Mas. Ya, kita doa bersama, bersyukuran. Tapi kayaknya di PFN juga, Mas. Soalnya studio besar di situ. Lupa saya. Oh iya, di PFN juga di studio. Pas lagi nggak ada syuting, ya kan studio bisa kita pakai untuk selamatan, syukuran, ya kan. Selamatan memulai produksi, syukuran selesai produksi. Nah, kita setel nonton bersama di studio. Tapi benar apa enggak ya, saya lupa ya. Lama ya, udah mau 40 tahun yang lalu. Nah, tapi yang jelas ya, di saat doa syukur bersama itu kita bahagia, kita puas, saling cerita lagi dengan teman-teman. Wah, lu dulu gini gitu. Wah, lu dulu suka tidur di lokasi, kita syuting lu tidur, ada begitu. Wah, lu dulu banyak curangnya, kita syuting lu pergi, alasannya macam-macam. Jadi apa ya, namanya kita udah seperti keluarga, Mas, udah seperti keluarga besar. Kita punya, alhamdulillah bersyukur punya keluarga besar, keluarga baru kan, dari Santara, dari AU, dari AL, dari AD, dari Polri gitu. Wah, alhamdulillah. Dan keluarga pahlawan revolusi juga diundang, kalau nggak salah waktu itu kita undang, tapi kan beliau punya kesibukan juga ya. Iya. Tapi yang pasti pihak produksi, semua kru produksi bersyukur, alhamdulillah kerja besar ini, hasil karya besar ini, film besar ini bisa kita selesaikan, gitu. Dan itu prosesnya cukup lama juga selesai syuting gitu. Untuk editingnya, untuk dubbingnya, untuk processingnya kan sampai ke, kalau nggak salah tuh sampai ke Jepang, studio di Tokyo itu terakhirnya. Jadi bukan di sini, bukan di Indonesia. Prosesinya kayaknya begitu. Alhamdulillah. Gila, ya. Saya tuh cuman, kita kan selama ini nonton itu udah berasa kayak nonton film dokumenter, tapi mendengarkan ceritanya, behind story-nya itu gila takjub ya, sampai setelah proses syuting selesai, proses mixingnya sampai ke Jepang segala macam itu berarti memang benar-benar. Om, kalau dubbing itu zaman dulu itu biasa dirangkap satu orang untuk beberapa karakter, atau orang yang bersangkutan yang memerankan itu yang harus ngedubbing? Oh enggak, kita untuk pengisi suaranya Bung Karno itu Pak Kusno Sujarwadi. Oh iya ya, kita tahu. Nah, itu contoh salah satu. Terus untuk beberapa tokoh yang lain kita bisa dari dubber, dari pengisi suara sendiri, dan dia kan bisa membawakan untuk beberapa karakter orang, gitu Mas. Nah, saya juga masih ingat itu untuk apa, di dalam sumur ini, gitu kan? Iya. Kita kan itu kan kayak orang kur aja ya. Yeah. Nah itu juga, itu ada juga kru di situ gitu. Ada juga memang dubber gitu, pengisi suara yang profesional gitu. Dan tokoh-tokoh lainnya ya itu semua kru itu rata-rata kan juga bisa main, bisa acting, bisa sebagai pengisi suara. Termasuk pemeran agen polisi Sukitman itu ya? Ya, Mas Edi Diron itu ada beberapa juga dia ngisi suara juga dia. Itu kru juga ya Om ya? Kru, beliau itu dosen di IKJ dan beliau juga pemain, aktor juga seperti beliau, pemain juga, bisa acting karena dosen di IKJ kan. Iya. Dan juga sebagai kru, sebagai asisten sutradara, merangkap-rangkap juga tuh Mas Edi Diron deh. Sebagai asisten sutradara, ya, sebagai penata kostum di grup saya, sebagai pemain juga, sebagai polisi, agen polisi Sukitman gitu.
Seru dia. Nggak heran kalau film ini menjadi salah satu kiblat para sineas-sineas Indonesia. Pasti film ini nomor satu udah. Tiap kali saya baca list daftar film favorit gitu, film favorit yang difavoritkan dari Indonesia pasti nomor satu adalah Pengkhianatan G30 SPKI. Mereka lepas dari kontroversi atau muatan-muatan politis yang ada menjadi kontroversi, tapi memang secara sinematografi luar biasa sih kalau saya bilang. Ya, memang kan ada juga, oh ini propaganda, ini. Ya, tapi memang propaganda, kita juga gak menolak. Iya. Kan generasi muda, generasi berikutnya kan memang harus tahu sejarah bangsanya. Betul. Di tahun 65 itu apa yang terjadi. Iya. Nah, itu yang kita visualkan ke dalam sebuah film layar lebar. Nah, itu ada, alhamdulillah juga zaman itu ada wajib tonton untuk anak sekolah, ya kan? Iya. Nah, terus dengan berubahnya zaman kepemimpinan, vakum sekian tahun. Nah, berubah lagi pemimpinnya, udah aktif lagi, tayang lagi gitu. Iya. Kan alhamdulillah Mas. Saya sebagai kru dengan teman-teman ya merasa bersyukur aja. Iya. Hasil karya kita dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia. Dan saya masih ingat Om Arifin itu, kerja itu adalah ibadah. Nah, kita sebagai pekerja seni, bekerja di bidang film, kita bikin film, itu ditonton orang jadi terhibur, itu ibadah. Iya. Jadi berharapnya film ini juga bisa direstorasi ya Om ya. Sayang aja kalau nggak direstorasi. Iya. Iya. Ya kita semua kru yang masih ada saat ini juga mengikuti. Kita setuju kalau pemerintah mau bikin baru lagi dari sisi seperti apa, dari mana, kita setuju Mas. Kan kalau sejarah itu kan harus banyak penulis, bukan satu orang. Betul. Ya kan? Mas Menta menulis sejarah tentang sang ajudan itu dari pandangan Mas Menta. Yeah. Oh mungkin saya bisa nulis juga, saya tulis lagi tentang ajudan, pandangnya dari sisi lain lagi gitu. Yeah. Nah, juga dengan film, boleh. Saya setuju kalau sutradara-sutradara muda yang sekarang, pekerja-pekerja film sekarang, bikin lagi yang baru tentang film Pengkhianatan G30 SPKI itu bagus. Dan itu kan untuk sejarah ya kan? Supaya generasi berikutnya paham betul. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu gitu. Jadi saya setuju. Iya. Ya tapi saya tetap memuji hasil karya Om Arifin ini ada film yang hebat gitu. Iya. Baik Om, Gitu. Terima kasih. Ya. Selamat malam. Saya terima kasih udah dipersilakan untuk tanya-tanya banyak dan mewawancara seputar film Pengkhianatan G30 SPKI. Next kita akan agendakan lagi mungkin untuk ngobrol-ngobrol tentang film ini juga lagi, mungkin masih cuma dengan perspektif yang berbeda. Semoga sehat selalu.